Berapa sih gaji pendeta itu? Menarik ya, bicara tentang gaji pendeta ya. Selalu saja orang pengen tahu, berapa sih gaji pendeta itu? Kok kelihatannya mereka hidupnya enak begitu ya? Kok sepertinya pendeta itu sekarang jadi pekerjaan yang paling aman lah. Kok kelihatannya pekerjaan yang menarik gitu ya? Ya semua orang, punya kebebasan untuk memberikan sudut pandang ya, persepsinya masing-masing. Tapi kalau bicara berapa gaji seorang pendeta, nah maka kita harus kembali lagi kepada prinsip dari seorang pendeta itu, apakah itu memang profesi ataukah pelayanan. Nah, seringkali dua hal itu memang seringkali dijadikan sebagai dikotomi ya, dua hal yang berbeda gitu. Dan seringkali kalau sudah bicara profesionalisme selalu dihubung-hubungkan dengan gaji. Kalau sudah bicara tentang pelayanan selalu dihubung-hubungkan dengan pengabdian yang tidak perlu dihitung-hitung, apa itu gaji, apa itu pendapatan dan lain sebagainya. Nah, di waktu yang singkat ini saya cuma ingin mengatakan bahwa secara sinodal ya, masing-masing pendeta itu diatur berdasarkan aturan sinode mereka masing-masing yang tentu tertuang di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, kebetulan saya ini bernaung di sebuah sinode yang beraliran Pentakostal ya. Di sinode kami sendiri, pendeta itu tidak diberi gaji, tidak diberikan tunjangan, tidak diberikan gaji oleh sinodenya atau organisasinya. Jadi sama sekali tidak ada gaji, nol gitu ya. Jadi supaya clear, nah ada aliran sinode yang seperti itu. Nah, lalu pendapatan mereka dari mana, Pak Pastor? Pendapatan mereka yang biasanya sistem uh, pengaturan finansial atau manajemennya seperti itu, biasanya penghasilan si pendeta itu berasal dari kemampuan ya, kemampuan gereja lokal masing-masing dalam apa? Dalam memberikan tanda petik, memberikan penghidupan yang layak kepada pendetanya atau yang seringkali kita sebut yang tinggal di pastori. Nah, macam-macam ya. Ada yang diatur anggaran dasarnya itu pendeta lokal itu berhak menerima persembahan sepersepuluh atau bersepuluhan dari sidang jemaat. Nah, ini nanti debatable ya, ada topik sendiri. Wah, masa pendeta menerima persepuluhan? Oh, nggak boleh, sudah nggak ada, itu zaman perjanjian lama dan sebagainya. Kita tidak singgung itu. Yang kedua, ada juga berbentuk pendapatan penerimaan lainnya seperti ya pemberian, persembahan sukacita, persembahan khusus dari sidang jemaat. Kadangkala kalau itu pendeta di desa-desa, seperti kami pendeta Pentakosta di desa-desa, ya kesanggupan jemaat itu mereka panen dari padinya, mereka berikan beras atau padi ke pendetanya. Kalau ada hasil kebunnya dijual, lalu diberikan kepada pendetanya dan seterusnya. Nah, jadi si pendeta hidup dan cukup dari apa yang diberikan oleh jemaat. Nah, kalau pengalaman saya pada tahun 1999, tahun 2000, saya menemani seorang pendeta perintis. Saya memperhatikan sendiri ya. Saya melihat sendiri ya kadangkala ya harus berpuasa memang. Berpuasa karena apa? Tidak ada yang dimakan. Si pendeta mengabdikan dirinya, memberikan dirinya untuk Tuhan melayani jemaat, tapi kondisi jemaat sangat-sangat kekurangan. Sehingga pendeta harus hidup dari apa yang dia terima. Saya lihat sendiri itu, saya saksi hidupnya, menyaksikan pendeta saya harus membagi mie instan itu, satu bungkus mie instan itu harus dibagi menjadi dua, dipotong, dibuka gitu bungkusnya, saya juga kaget. Dibagi dua, yang satu bagian itu dimakan untuk sarapan pagi, yang satu bagian nanti untuk sore. Itulah makanya dulu saya tidak pernah punya cita-cita untuk jadi pendeta, karena saya melihat sendiri di pastori, pendeta saya hidupnya seperti itu. Nah, jadi supaya kita pahami di aliran Pentakosta, tapi tidak semua Pentakosta, ada juga nanti aturan sinodal Pentakosta yang lain, mereka digaji dari pusat, sehingga ada uang yang bisa diputar untuk perekonomian keluarganya.
Tapi ada juga yang digaji, ya. Ada bulanan dari pusat dikirimkan melalui kesanggupan sinode masing-masing kepada para pendetanya, pejabatnya untuk penghidupannya, macam-macam lah tentu besarannya ya. Ada yang sampai bisa menunjang keperluan kuliah anak, perumahan diberikan, fasilitas kendaraan diberikan, internet dan lain sebagainya. Tapi tidak bisa disamakan. Semuanya tidak sama, tentu berbeda-beda lihat situasi dan kondisi gereja masing-masing. Nah, jadi kalau saat ini pendeta kita, pendeta saudara, pastor-pastor kita itu bisa sehat melayani, ya kita harus bersyukur. Jangan selalu curiga. Kok pendeta itu sisirannya selalu rapi ya? Kok bajunya selalu bagus dan rapi ya? Jangan suzon dulu. Jangan langsung curiga, ini pendeta pasti korupsi, ini pendeta pasti menggelapkan uang dan lain sebagainya. Itu semua mereknya itu yang mereka pakai itu jam tangan, minyak rambut, baju, jas, kadangkala itu sepatu semua itu mereknya itu cuma Casio. Ya, kasih orang maksudnya. Dikasih orang, Casio, dikasih orang. Jadi kita doakanlah ya, kita tidak sedang bicara tentang pendeta yang flexing ya, pendeta yang memperkaya dirinya, tapi kita sedang bicara berapa gaji pendeta. Apa gaji pendeta? Dari mana sumber kehidupannya? Ya kira-kira gambarannya gitu. Kalau dari aliran kami tidak digaji, kami mencukupkan diri kami dengan apa yang kami punya, dengan apa yang bisa kami lakukan, dengan apa yang bisa kami kerjakan, pelayanan-pelayanan yang bisa kami lakukan, dari situlah kami hidup. Teman-teman pendeta lain ada yang digaji, tetapi tidak menerima persembahan persepuluhan. Persepuluhannya langsung dikirim ke pusat. Masing-masing itu berdasarkan ordonansi atau aturan-aturan yang terdapat di sinode masing-masing. Kita harus saling menghormati, kita harus saling menghargai. Demikian Tuhan menolong kita semua. Amin.